A4 kelas A4 semester 3. Pada saat ini saya akan menjelaskan tentang melakukan observasi kemajuan persalinan atau kartograf. Melakukan observasi kemajuan persalinan atau kartograf. Kartograf adalah alat untuk membantu memantau kemajuan persalinan saat kesejahteraan ibu dan janin. Kartograf digunakan selama fase aktif persalinan, yaitu saat pembukaan serviks mencapai 4-10 cm. Kartograf adalah alat bantu yang digunakan untuk memantau kemajuan persalinan secara visual dan sistematis. Ini digunakan bagi petugas kesehatan untuk memantau perkembangan ibu dan janin selama persalinan, serta mendeteksi komplikasi yang mungkin muncul. Berikut adalah langkah-langkah melakukan observasi kemajuan persalinan menggunakan kartograf. Yang pertama, pengisian identitas ibu. Tuliskan nama, usia, dan nomor rekening medis ibu hamil. Cantumkan waktu masuk dan fase persalinan saat pengisian dimulai. Yang kedua, memantau kemajuan persalinan pembukaan serviks. Catat pembukaan serviks dalam sentimeter setiap kali pemeriksaan dalam. Nilai ini dicatat di kolom yang sesuai dengan kartograf. Penurunan kepala janin. Amati dan catat penurunan kepala janin berdasarkan pemeriksaan vaginal. Penurunan ini ditandai dengan posisi kepala janin terhadap spina dan diukur dalam kuadrat, misalnya min 3, min 2, 0, tambah 1, tambah 2, dan tambah 3. Yang ketiga, frekuensi dan durasi kontraksi uterus. Pemeriksaan kontraksi uterus setiap 30 menit. Catat jumlah kontraksi per 10 menit serta intensitas dan durasi kontraksi atau dalam detik. Yang keempat, pemantauan denyut jantung. Janin dengan denyut jantung janin harus dipantau setiap 30 menit. Idealnya, denyut jantung janin normal berada antara 120 sampai 160 denyut jantung per menit. Yang kelima, pemantauan tanda vital. Tekanan darah, dilakukan pemeriksaan tekanan darah setiap 4 jam. Suhu tubuh, catat suhu tubuh ibu selama 2 jam. Nadi dan pernapasan. Periksa nadi dan pernapasan ibu setiap 30 menit hingga 1 jam. Yang keenam, pemantauan urin ibu. Catat jumlah urin yang dikeluarkan dan pemeriksaan adanya protein atau keton dalam urin selama 2-7 jam. Yang ketujuh, pengisian garis tindak. Garis ini membantu petugas kesehatan mengidentifikasi kemajuan yang lambat atau tidak normal. Jika pembukaan serviks tidak sesuai dengan jalur normal, mungkin diperlukan tindakan tambahan seperti argumentasi atau jarukan ke fasilitas yang lebih tinggi. Yang kedelapan, pemantauan cairan dan obat. Jika ibu diberikan cairan atau obat-obatan seperti oksitosin untuk mempercepat persalinan, catat jumlah dan jenis cairan atau obat yang diberikan. Yang kesembilan, dokumentasi intervensi. Setiap intervensi seperti pecahnya selaput ketuban atau amniotomi atau pemberian oksitosin harus dicatat di kartograf. Dengan observasi menggunakan kartograf, tim medis dan menentukan apakah persalinan berjalan normal atau membutuhkan intervensi medis lebih lanjut. Demikianlah penjelasan dari saya. Semoga bisa bermanfaat bagi para pendengar dan marilah bergabung bersama kami di Universitas Pembangunan Indonesia Manado.
Sekian dan terima kasih.